Timnas Indonesia alami kekalahan telak memalukan 5-1 atas Timnas Australia di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert itu, kini justru berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Yang lebih memalukan lagi adalah fakta bahwa sebelumnya di bawah asuhan Sintayong, Indonesia sanggup mengimbangi Timnas Australia. Namun kini alih-alih sukses menumbangkan Socceroos, Indonesia justru keok 5-1. Sebenarnya sejak awal, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia memang sudah menuai banyak pro dan kontra. Beberapa fans memang menilai bahwa Indonesia butuh perubahan strategi yang lebih menyerang daripada era kepelatihan STY. Namun tak sedikit juga yang mempertanyakan kesanggupan Patrick Kluivert, sebab track record-nya yang kurang menjanjikan. PSSI bahkan sempat disebut berjudi dengan keputusan anehnya ini, yang menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert. Usai kekalahan melawan Timnas Australia, kini peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pun semakin terkikis. PSSI sepertinya telah kalah dalam perjudiannya. Lantas bagaimana keputusan PSSI ini bisa dianggap berjudi? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sebelum kedatangan sosok Patrick Kluivert, fans Garuda sejatinya tentunya tahu bahwa Indonesia sudah pernah memiliki pelatih yang berkiprah di kelas dunia. Ia adalah Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan pada tahun 2019. Kedatangan Sintayong ke Timnas Garuda pada awalnya menuai tanggapan positif dari masyarakat Indonesia, terutama berkat track record-nya yang sangat menjanjikan. Sebelum melatih Timnas Indonesia, Sintayong diketahui sempat melatih Timnas Korea Selatan dan membawanya pergi ke Piala Dunia tahun 2018. Tak hanya lolos ke Piala Dunia, kemenangannya melawan Timnas Jerman di fase grup juga menjadi sorotan utama dari sosok Sintayong ini. Sintayong disebut sebagai pelatih yang kaya taktik, fleksibel, dan bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Oleh karena itu juga Jerman yang mengoleksi 4 trofi Piala Dunia bisa tertunduk malu di hadapannya. Pada awalnya STY didatangkan dengan harapan akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dengan track record yang sangat menjanjikan, Sintayong digadang-gadang akan menjadi pelatih yang sukses bawa kemajuan bagi Timnas Indonesia. Sayangnya, pada awal masa kepelatihan Timnas Garuda yang masih dalam kualitas seadanya, justru harus meraih hasil yang cukup negatif. Pada 3 Juni 2021, laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand, Indonesia harus berbagi poin setelah mengalami imbang 2-2 dengan Timnas Gajah Putih. Selain itu, Indonesia juga pernah mengalami kekalahan 0-4 dari Vietnam dan 0-5 dari Uni Emirat Arab dalam ajang kompetisi yang sama. Sintayong juga beberapa kali terlihat kesal dalam sesi latihan, sebab anak asuhnya bahkan masih sering salah dalam hal passing. Namun sebagai pelatih yang profesional, dirinya tetap sabar melatih para pemain satu persatu, bahkan dari teknik dasar sepak bola. Berkat kerja keras dan ketekunannya itu, Indonesia kini mengalami kenaikan ranking FIFA. Pada awal kedatangan STY, Indonesia diketahui berada di peringkat 173 dunia. Namun sejak kiprahnya di Timnas Garuda, peringkat Indonesia melonjak pesat menjadi 127 pada Januari 2025. Selain meningkatkan level Garuda di tingkat dunia, STY juga terbukti sukses membawa Indonesia lolos ke ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski memiliki jasa yang sangat besar terhadap Timnas Indonesia, Sintayong pada akhirnya harus didepak dari kursi kepelatihan Timnas Garuda. Peristiwa ini terjadi pada era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum Federasi, Senin 6 Januari 2025. Usai diadakannya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tim nasional di bawah asuhannya, Erick dan jajaran PSSI lainnya sepakat bahwa sang juru taktik tidak akan lagi melatih Indonesia. Keputusan ini diduga didasarkan pada kegagalan di ajang kompetisi Piala AFF 2024
STY diketahui bahkan menuai banyak kritikan pedas usai gugurnya timnas Under-20 di ajang kompetisi itu. Selain itu, taktik eksperimen yang berujung kekalahan melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia juga diduga menjadi salah satu penyebab diusirnya dia dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa masalah komunikasi menjadi salah satu alasan utama menurunnya kualitas timnas di bawah asuhannya. Erick menyoroti bahwa Sintayong tidak menguasai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga komunikasi dengan para pemain harus dilakukan melalui penerjemah. Hal ini dianggap menghambat efektivitas penyampaian instruksi dan strategi kepada tim yang pada akhirnya dapat berujung pada kesalahpahaman taktik. Selain itu, ia juga menyebut bahwa Sintayong memiliki dinamika yang kurang baik dengan para pemain. Anehnya, meski disebut demikian, beberapa pemain timnas baru-baru ini justru membantahnya. Dalam wawancara bersama media Belanda, Ziggo Sport, Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Calvin Verdonk ditanyai pendapatnya mengenai pemecatan ini. Di luar dugaan, mereka semua justru mempertanyakan keputusan PSSI. Ragnar Oratmangun misalnya, striker 27 tahun itu menyebut bahwa pergantian pelatih memang hal biasa. Namun sekarang rasanya bukan waktu yang tepat mengingat Indonesia masih di tengah jalan. Dirinya juga menyebut bahwa para pemain mulai terbiasa dengan taktik Sintayong. Ketiga pemain itu kemudian setuju bahwa STY adalah sosok yang lucu dan membawa aura positif di ruang ganti, terlepas perbedaan bahasa antara Sin dan para pemainnya. Peristiwa pemecatan Sintayong pada akhirnya menimbulkan gelombang kekesalan di kalangan para penggemar Garuda. Memang, beberapa supporter sepakat dengan keputusan pemecatan ini. Namun tak sedikit juga yang kecewa dan menganggap bahwa ini adalah langkah perjudian. Terutama setelah nama Patrick Kluivert diumumkan sebagai penggantinya. Tak hanya di Indonesia, langkah perjudian ini juga bahkan telah diperingatkan oleh banyak negara lainnya, termasuk Inggris. Negeri asal sepak bola ini bahkan menyebut bahwa langkah PSSI merupakan perjudian yang bisa berbalik menjadi bumerang. Pergantian pelatih sukses Korea Selatan dengan mantan striker Belanda yang terkenal adalah pertaruhan yang bisa menjadi bumerang, tulis John Durden di media Inggris, The Guardian. Bukan tanpa alasan, The Guardian berpendapat demikian sebab rekam jejak Patrick Kluivert yang kurang menjanjikan. Sebagai seorang pelatih, Kluivert diketahui hanya pernah melatih timnas level senior di Curacao. Itu pun ternyata tidak berakhir dengan baik. Usai kepergiannya, media Curacao menghujat habis-habisan pelatih yang satu ini. Melalui akun @CuracaoFootball1, Curacao menyebut Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik dengan para pemain yang tampak kebingungan selama pertandingan. Meski demikian, beberapa pihak di Indonesia ternyata tetap menggembar-gemborkan namanya dan menyebut bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk melatih Indonesia. Sebab PSSI lebih tahu daripada kita. Pada akhirnya hal yang tidak diharapkan pun terjadi. Indonesia tampil memalukan di hadapan Australia dengan kekalahan telak 5-1. Padahal sebelumnya Garuda bisa menahan imbang timnas yang satu ini. Anehnya, usai kekalahan, pihak-pihak yang mendukung keputusan perjudian ini kini justru menghilang. Pada akhirnya keputusan gambling PSSI yang memecat Sintayong dan merekrut Patrick Kluivert di tengah kompetisi kini berakhir dengan kerugian. Sintayong membangun skuad Garuda senior yang kuat selama bertahun-tahun, bahkan sebelum datangnya Erick Thohir, demi memastikan kesempatan lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, meski kini kesempatan itu ada di depan mata, dirinya justru dipecat dengan alasan yang bahkan terkesan aneh. Bersama dengan STY, timnas Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan yang dijalani. 1 kemenangan melawan Arab Saudi dan 3 hasil imbang lainnya menjadi bukti kuat kemampuan bersaing STY di grup C. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI harus membayar kompensasi setelah pemutusan kontrak STY yang mencapai puluhan miliar rupiah. Arya juga menegaskan bahwa jika PSSI ingin mencari aman, mereka bisa saja mempertahankan STY. Namun, Erick Thohir memilih mengambil resiko dengan mengganti pelatih demi meningkatkan performa timnas Indonesia. Sebenarnya kalau Pak Erick itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan pergantian pelatih. Misalnya pelatih lama dipertahankan, gagal lolos Piala Dunia. Pastikan dimaki-maki orang adalah pelatih lamanya itu. Ini enggak. Pak Erick ambil resiko itu gitu. Dari sisi finansial puluhan miliar loh yang harus kami bayar. Artinya itu pun kami tanggung, ujar Arya Sinulinga.
Kini, satu-satunya jalan bagi Indonesia jika masih ingin mencapai target Piala Dunia 2026 adalah dengan mewajibkan kemenangan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert bagaimanapun caranya. Termasuk dengan tidak memainkan terlebih dahulu strategi yang katanya total football. Dalam permainan sepak bola yang terpenting adalah skor akhir, bukan kecantikan permainan. Skor 5-1 jelas tidak bisa disebut cantik, namun PSSI juga pernah menyebut bahwa target mereka bukan Piala Dunia 2026, melainkan 2034. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai langkah perjudian PSSI yang kini justru menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah langkah ini bisa disebut merugikan? Atau ini hanya butuh proses saja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.